Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan mengenai materi akuntansi intermediate 2 mengenai liabilitas tidak lancar. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari 1. Adinda Tri Yuniar Susanti dengan 3 NIM terakhir 155, 2. Stevia Widya Putri dengan 3 NIM terakhir 157, 3. Tiara Dina Putri dengan 3 NIM terakhir 158, 4. Yazid Cahya Sufi'i dengan 3 NIM terakhir 159, kelima Novalina Avila dengan 3 NIM terakhir 167, 6. Ila Kalista Sakti dengan 3 NIM terakhir 168, dan yang terakhir Ahmad Asyari dengan 3 NIM terakhir 174. Oke, tanpa membuang waktu lagi, izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami. Kepada Saudara Asyari, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang situasi khusus saat utang wesel. Nah, dalam beberapa kasus, wesel utang itu tidak selalu timbul karena pinjam meminjam uang saja, tetapi bisa juga muncul saat terjadinya pertukaran objek utang dengan aset yang bisa berupa properti, barang, maupun jasa. Nah, pada kondisi seperti itu, suku bunga yang tercantum itu biasanya akan dianggap wajar, kecuali jika terjadi beberapa hal. Seperti yang pertama, tidak adanya bunga yang secara eksplisit disebutkan di dalam perjanjian. Lalu yang kedua, tingkat bunga yang tertulis itu tidak logis atau tidak mencerminkan kondisi pasar. Dan yang ketiga, nilai nominal wesel itu berbeda jauh dari harga jual tunai untuk saat ini, atau juga bisa berbeda dari nilai wajar objek utang yang serupa. Next slide. Nah, jika perusahaan itu tidak bisa menentukan nilai wajar atau present value dari aset maupun jasa yang akan dipertukarkan, dan wesel tersebut itu juga tidak bisa diperdagangkan di pasar, maka perusahaan itu harus menghitung nilai kini atau present value dari wesel dengan cara memperkirakan suku bunga yang berlaku. Nah, proses ini itu disebut sebagai imputasi bunga. Lalu pemilihan tingkat suku bunga imputasi ini itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Antara lain yaitu yang pertama, dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku di pasar untuk objek utang yang mirip. Lalu yang kedua, dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti adanya syarat atau pembatasan khusus dalam perjanjian, jaminan, jadwal pembayaran, serta suku bunga acuan yang sedang berlaku. Nah, jadi intinya, kalau wesel itu tidak mencantumkan bunga dengan jelas atau nilai tercatatnya itu tidak wajar, maka perusahaan itu perlu melakukan penyesuaian dengan menggunakan suku bunga imputasi agar nilai wesel itu lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Bisa di next slide. Nah, di sini ada contoh kasusnya ya. Jadi, kronologi kasusnya ini tuh seperti ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, perusahaan Wunderlich itu menerbitkan wesel promes kepada Brown Interiors Company untuk pembayaran jasa arsitektur. Nah, wesel tersebut itu punya nilai nominal 550.000 pound sterling dengan jatuh tempo pada 31 Desember 2024. Berarti jatuh temponya itu 5 tahun kemudian. Suku bunga tercatatnya dalam wesel adalah 2% per tahun yang akan dibayar tiap akhir tahun. Nah, masalah dalam kasus ini itu muncul karena yang pertama, yaitu nilai wajar dari jasa arsitektur itu tidak bisa ditentukan. Dan yang kedua, wesel ini itu tidak memiliki harga pasar. Nah, maka perusahaan di sini harus menggunakan imputasi suku bunga dengan suku bunga wajar yang ditetapkan sebesar 8%. Lalu next slide. Nah, untuk menghitungnya, yang pertama adalah kita harus menghitung present value dari pokok weselnya. Kan sudah diketahui nilai nominalnya adalah 550.000 pound sterling.
Lalu kita mencari present value untuk faktor diskonto 5 tahun dengan bunga 8%. Nah, mencari present value ini tuh ada rumusnya yang sudah dipelajari di semester sebelumnya, yaitu 1/1 plus R tutup kurung pangkat N. Nah, R itu adalah 8%, yaitu 0,08, dan N adalah tahunnya, yaitu 5. Kemudian ditemukan present value-nya adalah 0,68 sekian. Lalu baru kita dapat menghitung present value pokok dari Wesel, yaitu dengan mengalihkan 550.000 pound sterling dengan 0,68 sekian dan diperoleh 374.319 pound sterling. Lalu yang kedua, kita harus menghitung present value dari bunga tahunan atau interest. Bunga tercatatnya kan 2%. Maka bunga yang dikenakan dalam setahun itu adalah 2% dikali 550.000, yaitu menghasilkan 11.000 pound sterling per tahun. Lalu selanjutnya kita mencari present value untuk anuitas 5 tahun pada 8%, yaitu caranya rumus dasarnya yaitu 1 minus buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat minus N per N per R. Nah, R ini sama saja, yaitu 8% atau 0,08, dan N adalah 5 tahun. Maka present value anuitas 5 tahun pada 8% itu dihasilkan 3,99271. Nah, selanjutnya kita baru bisa menghitung present value untuk bunga tahunan, yaitu dengan mengalihkan 11.000 pound sterling dikali 3,99 sekian menghasilkan 43.920 pound sterling. Nah, akhirnya kita bisa menghitung total present value untuk Weselnya, yaitu dengan menambah present value pokok Wesel tadi ditambah dengan present value bunga tahunan 374.300 sekian ditambah dengan 43.000 sekian menghasilkan 418.239 pound sterling. Nah, yang terakhir adalah menghitung diskonto Wesel. Kan nilai nominalnya tadi 550.000. Lalu sudah diketahui juga present value-nya Wesel yaitu 418.000 sekian, maka diskontonya tinggal mengurangi saja 550.000 itu dikurang dengan 418.000 menghasilkan 131.761 pound sterling. Itu adalah untuk diskontonya. Nah, kesimpulan dalam kasus ini itu adalah yang pertama, walaupun Wesel itu tercatat sebesar 2%, nilai tersebut itu tidak bisa mencerminkan kondisi pasar. Lalu dengan imputasi suku bunga 8%, nilai wajar Wesel itu ditetapkan sebesar 418.239 pound sterling, bukan 550.000. Nah, lalu selisih sebesar 131.000 ini tadi itu dicatat sebagai diskonto Wesel bayar atau discount on notes payable. Nah, karena ini ada diskonnya, jadi segala diskon atau premi itu kan harus diamortisasi. Maka kita harus menghitung amortisasinya, seperti kita dapat menggunakan tabel bantuan. Coba di next slide. Nah, untuk jurnalnya pada 31 Desember 2019, Wunderlich itu akan mencatat pengeluaran Wesel sebagai pembayaran jasa arsitektural, yaitu dengan mendebit bangunan dalam kurung konstruksi dalam pengerjaan jika bangunan tersebut itu memang masih dalam proses pengerjaan sebesar 418.000 sekian pada utang Wesel sebesar 418.000 sekian. Lalu kedua, membuat jurnal pembayaran bunga tahun pertama dan amortisasi diskon. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yaitu dapat menggunakan tabel amortisasi sebagai bantuan, sehingga didapatkan beban bunga di debit 33.000 sekian, lalu utang Wesel di kredit 22.000 sekian, dan kas di kredit 11.000. Bisa di next slide. Nah, angka 33.000 tadi, 22.000 sama 11.000 yang jurnal untuk pembayaran tahun pertama itu tadi, itu didapat dari tabel bantuan ini, yaitu tabel amortisasi dari perusahaan Wunderlich itu tadi. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Baik, boleh next slide.
Utang jangka panjang yang selanjutnya yaitu mortgage notes payable atau utang hipotek atau bisa juga disebut wesel hipotek yang harus dibayar. Ini adalah surat utang jangka panjang yang dijamin dengan dokumen hipotek. Dokumen hipotek di sini itu fungsinya sebagai jaminan berupa hak kepemilikan atas properti yang dijaminkan seperti misalnya tanah atau gedung jika peminjam itu gagal membayar hutang. Biasanya hutang hipotek ini digunakan oleh individu, usaha perseorangan, atau persekutuan. Untuk perusahaan yang besar lebih sering menggunakan obligasi jika mereka itu ingin melakukan pinjaman dalam jumlah besar, karena obligasi itu lebih menguntungkan daripada utang hipotek. Untuk pencatatan dan nilai pinjamannya, umumnya peminjam itu menerima kas sebesar nilai nominal wesel. Dalam kasus ini, kewajiban akan dicatat sebesar nilai nominal dan tidak ada diskonto maupun premium. Namun, jika pemberi pinjaman mengenakan points, maka uang tunai yang diterima lebih kecil dari nilai nominal wesel. 1 poin sama dengan 1% dari nilai nominal wesel. Untuk ini nanti akan saya berikan contohnya juga penjurnalnya bagaimana. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi jangka untuk utang hipotek. Jika dibayar sekaligus saat jatuh tempo, maka akan dicatat sebagai kewajiban jangka panjang. Tetapi jika utang hipotek itu dibayar secara angsuran, maka bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang dari setahun itu akan dikualifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek. Sisanya akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Boleh next slide. Selanjutnya itu ada contoh. Jika perusahaan meminjam 1 miliar, tapi bank mengenakan 3 poin. Seperti yang saya jelaskan tadi, 1 poin itu kan sama dengan 1%. Jadi ini ada poin sebesar 3%. Maka kas yang diterima adalah 97% dari 1 miliar, yaitu 970 juta, dan utang tetap dicatat sebesar 1 miliar. Maka jurnalnya seperti yang dapat kita lihat, kas di debit sebesar 970 juta, biaya dibayar di muka, points, di debit 30 juta, dan utang hipotek di kredit sebesar 100, salah ini ya, ini harusnya 1 miliar. Next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas isu khusus terkait liabilitas tidak lancar. Pelaporan liabilitas jangka panjang ini kan salah satu area yang paling kontroversial dalam pelaporan keuangan. Karena liabilitas jangka panjang itu memiliki dampak yang signifikan terhadap arus kas perusahaan. Maka persyaratan pelaporan itu harus substansial dan informatif. Maka dari itu kita akan membahas 4 isu tambahan terkait dengan liabilitas jangka panjang yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih waktunya. Jadi isu khusus yang pertama adalah penghapusan kewajiban jangka panjang atau extinguishment. Jadi proses penghapusan kewajiban jangka panjang dari laporan keuangan perusahaan ini dikarenakan kewajiban tersebut telah dilunasi, diganti, atau secara hukum tidak lagi menjadi tanggung jawab perusahaan. Dalam praktik akuntansi, penghapusan kewajiban jangka panjang ini mencakup penghapusan utang obligasi, notes payable, atau kewajiban jangka panjang lain yang awalnya tercatat dalam neraca. Dalam standar akuntansi menekankan bahwa suatu kewajiban dianggap telah dihapus apabila yang pertama ketika debitur membayar utang sesuai dengan nilai tercatatnya, atau ketika kreditur secara hukum membebaskan debitur dari kewajiban membayar, baik sebagian maupun seluruhnya. Di sini ada kondisi-kondisi yang menyebabkan adanya penghapusan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, ketika pelunasan pada saat jatuh tempo. Utang jangka panjang yang dilunasi oleh perusahaan ketika jatuh tempo, baik dengan kas maupun aset lainnya. Yang kedua, ketika pelunasan sebelum jatuh tempo, jadi perusahaan melunasi kewajiban lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Biasanya dilakukan dengan membayar nilai nominal ditambah kal premium atau biaya penalti. Yang ketiga ada restrukturisasi utang, di mana perusahaan melakukan negosiasi ulang dengan kreditor yang dapat berupa pengurangan jumlah kewajiban, perpanjangan jangka waktu, atau penggantian utang lama dengan instrumen utang baru. Yang terakhir ada konversi utang menjadi ekuitas, di mana sebagian kewajiban dihapus karena kreditor setuju menerima saham perusahaan sebagai pengganti pelunasan utang. Nah, di sini ada contoh pelaporan akuntansi pada penghapusan liabilitas jangka panjangnya. Di sini dalam contoh soalnya
Jika terdapat selisih antara nilai tercatat utang dengan jumlah kas atau nilai wajar aset yang dibayarkan, maka selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan. Contohnya ketika nilai tercatat utang obligasi itu sebesar 1 miliar dan perusahaan melunasi dengan kas sebesar 950 juta. Selisih 50 juta itu tersebut dicatat sebagai keuntungan dari penghapusan liabilitas jangka panjang. Sebaliknya, jika perusahaan membayar 1 miliar 50 juta, maka 50 juta tersebut menjadi kerugian dari penghapusan liabilitas jangka panjang tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan isu khusus terkait liabilitas tidak lancar yang selanjutnya, yaitu adalah fair value option. Nah, jadi fair value option ini adalah opsi untuk perusahaan itu bisa mengukur aset atau liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, bukan pada biaya historis atau biaya diamortisasi. Nah, dengan memilih fair value option ini, sebuah perusahaan itu melaporkan perubahan nilai wajar, gain atau loss-nya itu langsung ke laporan laba rugi pada periode terjadinya. Bisa next slide. Nah, untuk apa sih fair value option ini dipakai? Tujuannya yaitu untuk memberikan fleksibilitas pada perusahaan dalam pelaporan keuangan, mengurangi inkonsistensi antara pengukuran aset dan liabilitas, serta menyajikan informasi yang lebih relevan dan transparan terkait nilai wajar instrumen keuangan. Next slide. Nah, ketika sebuah perusahaan menerapkan fair value option ini, perusahaan itu yang pertama harus memilih akan menerapkan fair value option ini pada saat awal pengakuan suatu aset atau liabilitas. Nah, instrumen-instrumen yang cocok untuk digunakan itu ada notes payable, bonds payable, dan beberapa instrumen lainnya. Lalu setelah suatu perusahaan itu memilih akan menerapkan fair value option, maka metode ini bersifat irreversible atau tidak bisa dibatalkan agar itu menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 1 miliar. Nah, pada tahun berjalan nilai wajar obligasinya itu turun menjadi 950 juta misalnya. Nah, jika PTX ini menerapkan fair value option, maka perusahaan ini harus mencatat rugi 50 juta dalam laporan laba rugi, sehingga nilai kewajiban obligasi di neraca tercatat 950 juta. Kelebihan dari pencatatan seperti ini yaitu lebih transparan, mengurangi mismatch, juga lebih relevan dengan kondisi pasar. Lalu juga ada kekurangannya pencatatan seperti ini, yaitu apabila terjadi fluktuasi laba rugi yang tinggi karena nilai wajar berubah-ubah itu mengikuti pasar. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang off-sheet balancing. Off-balance sheet financing merupakan upaya perusahaan untuk memperoleh pinjaman atau pembiayaan dengan cara yang menghindarkan pencatatan utang tersebut dalam laporan keuangan pertama. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar perusahaan terlihat memiliki rasio utang yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Terdapat 3 bentuk dari off-balance sheet financing. Yang pertama adalah anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi. Menurut standar IFRS, perusahaan itu tidak diwajibkan untuk menggabungkan laporan keuangan anak perusahaan jika kepemilikannya di bawah 50%. Akibatnya, aset dan liabilitas yang signifikan dari anak perusahaan tersebut tidak muncul dalam neraca perusahaan induk, dan yang dilaporkan hanyalah nilai investasinya. Hal ini beresiko menyesatkan pengguna laporan keuangan karena mereka mungkin tidak menyadari adanya utang yang besar pada anak perusahaan, yang pada akhirnya nanti dapat menjadi tanggung jawab perusahaan induk apabila anak perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Bentuk selanjutnya adalah pembentukan entitas tujuan khusus atau Special Purpose Entity. Perusahaan menciptakan SPE yang merupakan entitas hukum terpisah untuk melaksanakan proyek tertentu seperti membangun pabrik.
SPI inilah yang melakukan pinjaman dan memiliki aset proyek tersebut sehingga tidak tercatat di neraca perusahaan utama. Cara yang ketiga adalah melalui operating leases atau sewa operasi. Sebelum adanya standar IFRS 16, perusahaan dapat menyewa aset alih-alih memilikinya. Transaksi sewa operasi hanya mewajibkan perusahaan untuk mencatat beban sewa periodik pada laporan laba rugi, tanpa perlu mencatat aset yang disewa ataupun kewajiban sewa jangka panjangnya di neraca. Dengan memenuhi kriteria tertentu, perusahaan berhasil menggunakan aset tersebut tanpa memperburuk rasio utang mereka, meskipun pada dasarnya sewa operasi merupakan salah satu bentuk pembiayaan. Next slide. Sebuah perusahaan melakukan pembiayaan di luar neraca dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas neraca dan kemudahan akses kredit. Perusahaan percaya bahwa dengan mengurangi atau menghilangkan utang dari neraca mereka akan terlihat lebih lancar. Hal ini diyakini dapat membuat mereka lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman baru dengan bunga yang lebih rendah. Lalu alasan yang kedua adalah menghindari pelanggaran perjanjian utang atau loan covenants. Pemberian pinjaman seringkali dipemasukkan perjanjian yang membatasi rasio utang tertentu yang boleh dimiliki oleh perusahaan. Dengan menggunakan pembiayaan di luar neraca, komitmen ini mungkin tidak dihitung dalam rasio utang tersebut sehingga perusahaan tidak melanggar perjanjian. Lalu alasan yang terakhir adalah mengimbangi nilai aset yang terlalu rendah. Alasan ketiga, perusahaan melakukan off-balance sheet financing itu berasal dari argumen bahwa nilai aset di neraca seringkali terlalu rendah. Banyak perusahaan yang mencatat nilai seperti properti, pabrik, dan peralatannya berdasarkan biaya historis yang telah disusutkan secara dipercepat, sehingga nilai buruknya jauh di bawah nilai wajar atau harga pasarnya. Sebagai bentuk penyeimbang terhadap nilai aset yang understated ini, sebagian pihak berpendapat bahwa tidak semua kewajiban pembiayaan harus dilaporkan sepenuhnya. Sekian dari penyampaian saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut merupakan materi terakhir ya dari kelompok kami mengenai penyajian dan analisis. Nah, saya mau menjelaskan mengenai penyajian terlebih dahulu ya. Nah, dalam laporan keuangan, penyajian liabilitas non-lancar itu harus jelas dan transparan, teman-teman. Apa aja yang perlu disajikan? Yang pertama, yaitu catatan pengungkapan. Nah, perusahaan perlu menjelaskan informasi penting tentang jangka panjangnya, seperti sifat atau jenis kewajibannya, kapan jatuh temponya, berapa suku bunganya, ada biaya tambahan atau tidak, apakah ada hak istimewa untuk mengubahnya jadi saham atau tidak, apakah ada pembatasan yang ditetapkan kreditur atau tidak, serta aset apa yang dijadikan jaminan. Yang kedua yaitu nilai wajar. Perusahaan harus mengungkapkan beberapa nilai wajar dari utang tersebut seperti berapa nilainya jika dinilai dengan kondisi pasar saat ini. Yang ketiga, pembayaran di masa depan. Perusahaan juga wajib menjelaskan jadwal pembayaran utangnya di masa depan. Misalnya, berapa jumlah pembayaran tiap tahun, adanya dana cadangan khusus untuk melunasi utang, serta rincian jatuh tempo utang selama 5 tahun ke depan. Oke, untuk penyajiannya seperti itu ya teman-teman. Sekarang saya mau bahas mengenai analisis. Nah, analisis ini bisa kita gunakan dua rumus. Yang pertama ada debt to asset ratio dan yang kedua ada times interest earned ratio. Nah, untuk rasio yang pertama, debt to asset ini sudah kita pelajari di semester 1 ya teman-teman. Untuk rumusnya yaitu debt to asset sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi resiko perusahaan gagal membayar kewajiban. Yang kedua yaitu time interest earned ratio. Rumusnya yaitu time interest earned sama dengan EBIT dibagi interest expense. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar beban bunga. Semakin besar angkanya, semakin aman karena laba yang diperoleh cukup untuk menutup beban utang.
Oke, jadi sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.